Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Bila Kamu Part 14. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Nyonya Surugi berjalan pelan sembari memperhatikan sekitar. Perhatiannya teralih pada ponsel yang berbunyi dari tas tangannya. Ia bergegas mengeluarkan benda itu, membuka lipatannya dan menjawab, "Ya Miu, ibu baru tiba." "Ibu, aku masih di jalan, macet sekali. Ibu langsung saja ke kafe, tidak apa-apa?" tanya Miu di seberang. "Oh, tidak apa-apa. Ibu ingin melihat-lihat dulu. Sudah lama tidak ke mall," jawab Nyonya Surugi. "Baiklah, nanti begitu tiba di sana, aku akan menghubungi ibu," ucap Miu di seberang. Jawab Nyonya Surugi. Ia menarik ponsel dari telinga dan kembali melihat-lihat. Ia sempat masuk ke beberapa toko pakaian wanita, lalu kembali melihat-lihat lagi. Ia berhenti di depan sebuah toko pakaian anak-anak. Tatapannya melembut melihat dress anak perempuan di manekin yang terpajang. Ia menghela napas dalam dan kembali melangkah pergi. Sementara di dalam toko, Reina memasangkan tas ransel ke pundak Nagisa dari belakang. "Kau suka yang ini?" Nagisa melirik tas dari punggungnya, lalu memutar tubuh ke cermin. Gumamnya dengan wajah manyun. Reina memandang pegawai toko. "Bisa ambilkan yang lain?" "Sebentar, Bu." Pegawai itu menurunkan tas ransel yang terpajang lainnya. Reina berjongkok ke bawah dan membantu putrinya melepaskan ransel. "Kau tidak suka yang ini?" Nagisa berbalik dan menunjuk gambar di tas. "Tidak ada kelap-kelipnya," jawabnya. Nagisa tersenyum gemas. "Kau ingin yang ada kelap-kelipnya?" ucapnya mengerti, lalu berdiri dan memperhatikan semua yang terpajang. Pegawai toko terlihat bingung. Reina memberikan tas yang tadi dicoba Nagisa. "Maaf, putriku tidak menyukai modelnya." Pegawai itu mengangguk sopan. "Ayo kita cari ke toko lain," ajak Reina sembari menggandeng tangan Nagisa. Di sisi lain mall, Miu melangkah masuk ke sebuah kafe di lantai dasar mall mewah. Ia langsung tersenyum melihat ibunya sudah duduk di salah satu meja. Nyonya Surugi tersenyum sembari melambai pada putrinya. Miu menghampiri ibunya dan duduk berat di hadapan sang ibu. "Macet sekali. Beruntung aku tidak berkendaraan darah sendiri," ucapnya. Nyonya Surugi tertawa kecil. "Kasihan sekali," ucapnya pelan. "Bagaimanapun, kau sekarang tinggal di kawasan paling sibuk di Tokyo." Miu tersenyum. "Oh, ibu sudah memesan?" Ia mengangkat tangan untuk memanggil pelayan. Ketika itu, matanya malah menemukan sosok Taiga di pojok lain ruangan, menikmati kopi di sebelah balita yang duduk di kursi bayi. Pelayan yang melihat Miu mengangkat tangan bergegas datang. "Ya, Anda akan memesan?" Miu tertegun, lalu menurunkan tangannya. "Oh, iya." Pelayan itu memberikan 2 buku menu ke hadapan Miu dan Nyonya Surugi. Miu memandang buku menu. Walaupun begitu, matanya sesekali memperhatikan ke arah meja pojok di sana. Setelah pesanan tiba, Nyonya Surugi menyadari putrinya tampak gelisah. "Ada apa?" Miu tertegun. Oh, tidak." Ia memaksakan bibirnya membentuk senyuman. Nyonya Surugi tersenyum mendengar itu. "Sesekali ajaklah suamimu makan malam di rumah. Kita belum pernah duduk di meja yang sama setelah kalian menikah. Aku akan bertanya tentang jadwal Kak Yuma, Bu," jawab Miu. Nyonya Surugi menatap Miu gemas. "Kapan kau dan menantu akan membuat acara rumah baru?" Miu sedikit tertegun. Jadwal kerja suamiku masih sangat padat, Bu. Kami juga ingin segera melakukan acara rumah baru." Nyonya Surugi tersenyum lucu. "Ibu mendengar dari ibunya Yuma. Kalian pindah ke penthouse di Tsukishiro Tower. Tingkat keamanan sangat tinggi, jadi tidak bisa sembarangan berkunjung." Miu memaksakan bibirnya membentuk senyuman.
Kami berdua sibuk dengan kegiatan di luar rumah, Bu. Jadi akan sulit masuk jika ke rumah kami tidak ada di sana. Nyonya Surugi menatap Miu kagum. Kau pintar sekali mencari suami. Baru menikah sudah mendapatkan kemewahan seperti ini. Miu tersipu malu. Saat itu, ia melihat Taiga berjalan pergi sembari menggandeng tangan Haruta menuju pintu depan. Ia sedikit lega mengetahui itu. Nyonya Surugi menoleh dan menahan senyuman melihat anak balita yang digendong ayahnya. Namun ada sesuatu yang membuatnya mengerutkan dahi. Kenapa? Ia berhenti. Miu terpaku. Ada apa, Bu? Nyonya Surugi terperangah beberapa saat menatap anak itu, lalu memalingkan wajahnya. Tidak, pikiran ibu tiba-tiba. Ia tertawa kecil. Miu mulai gugup. Ada apa? Tanyanya lagi. Nyonya Surugi tersenyum hangat. Sepertinya karena sekarang kau sudah menikah, ibu ingin cucu. Miu tersenyum mendengarnya. Ibu ini ada-ada saja. Nyonya Surugi tersenyum, namun jelas sesuatu mengganjal di kepalanya. Sebuah toko tas. Reina tersenyum melebar melihat Nagisa akhirnya kegirangan menemukan tas yang ia mau. Tas ransel dengan model sederhana namun dengan gambar unicorn yang dipenuhi kelap-kelip berwarna-warni. Wajah Nagisa dipenuhi senyuman lebar, memperhatikan tas ransel di punggungnya di cermin. Reina mengeluarkan kamera kecil dari tas tangan dan memotret putrinya. Cekret! Nagisa menoleh dan semakin cerah mengetahui ia dipotret ibunya. Reina tertawa gemas. Kau suka yang ini? Suka! Jawab Nagisa riang. Reina menoleh kepada pegawai tadi. Kami akan mengambil yang itu. Pegawai itu mengangguk membenarkan. Baik, Bu. Nagisa terlihat sangat bersemangat dengan tas barunya. Saat itu matanya menemukan sebuah tas anak-anak yang terpajang. Ada kuping gajah di sampingnya dan hidung gajah kecil di belakang tasnya. Matanya berbinar dan menghampiri tas itu. Mama! Reina menghampiri Nagisa dan berlutut di sebelahnya. Kenapa? Nagisa menunjuk tas itu. Haruta suka gajah. Reina tersenyum lebar, lalu mengambil tas itu juga. Kita ambilkan yang ini untuk Haruta? Nagisa mengangguk membenarkan. Reina mengangguk dan bergerak bangkit. Kami ambil yang ini juga. Keluar dari toko, Nagisa melangkah riang digandeng Reina dengan tas barunya. Gumamnya riang. Reina melirik Nagisa senang. Ia membawa putrinya turun menuju parkiran bawah tanah. Di pintu menuju parkiran, langsung terlihat Taiga sedang bermain bersama Haruta. Papa! Panggil Nagisa sambil melambai ketika menuruni eskalator. Taiga menoleh dan tersenyum lebar sembari melambai. Mata Haruta berbinar melihat Reina. Mama! Soraknya dan hendak berlari menyusul ke eskalator. Dengan cepat Taiga menangkap Haruta. Oh, berbahaya, ucapnya. Reina juga sudah mengulurkan tangan untuk menahan putranya tidak berlari ke eskalator. Haruta malah tertawa karena tubuhnya melayang ke udara. Taiga tersenyum lebar dan memeluk tubuh putranya dan mencium pipinya gemas. Nagisa langsung berlari ke arah Taiga begitu sampai di dasar. Papa, lihat, aku sudah beli tasnya. Ceritanya sembari memperlihatkan tas di punggungnya. Mata Taiga membesar dan menurunkan Haruta ke bawah. Wah, keren sekali. Nagisa tersenyum lebar hingga deret giginya terlihat. Haruta menghampiri kakaknya untuk melihat tas di punggung wanita muda itu. Wah, ucapnya. Nagisa semakin bangga dengan tasnya. Keren kan? Jawab Haruta bersemangat sembari mengangguk. Lalu memandang Taiga. Haruta ingin tas. Taiga tersenyum kecil. Kok ingin juga? Ada tas juga untuk Haruta, ucap Reina dan mengeluarkan sesuatu dari tas belanjaan di tangannya. Haruta langsung memperhatikan antusias. Matanya semakin dipenuhi binar melihat tas ransel kecil dengan telinga gajah. Mulutnya terbuka tak percaya. Kakak yang memilihkannya, ucap Nagisa bangga.
Taiga tersenyum bangga sembari mengelus kepala Nagisa. Ini, coba kenakan, ucap Reina. Haruta memutar tubuhnya dan mengenakan tas ransel dengan bantuan Reina. Wah! Soraknya riang sembari menggoyang-goyangkan kuping gajah di tasnya. Keren! Puji Nagisa bersemangat. Haruta, ucapkan terima kasih kepada kakak, pinta Reina. Haruta langsung memeluk Nagisa. Terima kasih kak, ucapnya. Nagisa memeluk adiknya gemas. Taiga sangat gemas dengan interaksi itu dan memandang Reina. Langit sudah mulai gelap ketika mereka meninggalkan parkiran mall. Taiga mengendarai mobil Range Rover hitam. Matanya melirik kaca spion. Mobil lain mengikuti dari belakang. Para pengawalnya. Awalnya, mobil masih sangat ramai dengan celoteh Nagisa dan Haruta tentang tas mereka. Hingga sangat hening. Reina di sebelah kursi kemudi tersenyum melirik ke belakang. Anak-anaknya tertidur. Sepertinya kita harus sedia bantal di mobil. Taiga yang mengendarai mobil melirik spion atas. Energi mereka sudah habis bermain. Kita langsung pulang atau makan di restoran Bibi dulu? Tanya Reina. Taiga menghela nafas dalam. Gumamnya sambil berpikir. Kau sudah lapar? Sedikit, jawab Reina. Taiga tersenyum. Kita ke restoran Bibi, tapi berputar dulu saja. Biarkan anak-anak tidur sebentar. Jadi ketika sampai restoran mereka sudah cukup tidur dan tidak tantrum karena terpaksa bangun. Reina tersenyum lucu. Kau terdengar sudah sangat jago menjadi ayah, pujinya. Taiga memasang wajah penuh percaya diri. Tentu saja, sahutnya. Reina menahan tawa. Aku ingat ketika awal menjadi orang tua. Ketika Nagisa tantrum, Haruta akan ikut tantrum. Ceritanya lucu. Taiga menahan tawa juga dan mengulurkan tangan pada Reina. Reina mengulurkan tangannya dan mengaitkan jari-jari mereka. Taiga menarik tangan Reina dan mengecup punggung tangannya. Reina menatap Taiga dalam. Hening sebentar. Ucap Taiga setengah bercanda. Reina menahan tawa. Benar, hening sebentar. Ia menyandarkan kepala ke sandaran kursi. Setelahnya, Taiga dan Reina makan sambil menahan senyuman memperhatikan Nagisa dan Haruta memamerkan tas baru mereka kepada semua orang yang makan di restoran malam itu. Oh ya, tas baru? Tanya seorang ibu pada Nagisa. Nagisa mau mengangguk membenarkan. Ya, aku akan masuk sekolah, ceritanya riang. Ibu itu menatap Nagisa kagum. Oh ya? Ia mengambil sesuatu dari tasnya. 2 bungkus permen coklat. Lalu memberikannya kepada gadis itu. Ini hadiah untukmu karena akan segera bersekolah. Mulut dan mata Nagisa membesar. Wah! Ia menggunakan kedua tangannya untuk menerima permen itu. Sang ibu meletakkannya ke tangan kecil Nagisa. Berikan adikmu 1 ya. Terima kasih, ucap Nagisa sembari membungkuk sopan. Lalu berlari kecil menghampiri kedua orang tuanya. Mama, papa. Reina dan Taiga menoleh. Nagisa memperlihatkan apa yang ia terima. Bibi itu memberiku hadiah, ceritanya sembari menunjuk ibu yang tadi. Reina dan Taiga menoleh lalu mengangguk sopan pada ibu itu. Sang ibu membalas mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Setelahnya lagi, Reina langsung membawa anak-anak menuju mobil. Sementara Taiga yang mengurus pembayaran. Kalian sangat baik merawat dan mendidik anak-anak kalian, puji Bibi pemilik restoran. Taiga menahan senyuman dan menyerahkan uang lembaran. Bibi pemilik restoran menerima uang, lalu mengembalikan kembaliannya dengan struk pembayaran. Kau benar-benar mengubah cara semuanya berjalan, ucapnya puji. Aku hanya ingin lebih baik untuk anak-anakku, jawab Taiga. Bibi pemilik restoran tersenyum kagum. Terima kasih makanannya hari ini, Bi, ucap Taiga. Ia mengangguk sopan dan berjalan pergi. Reina sudah mendudukkan Haruta ke kursi bayinya, juga sudah memasangkan sabuk pengaman Nagisa. Mama, boleh kami langsung memakan permen ini? Tanya Nagisa. Reina menghela nafas dalam. Sudah lewat jam makan permen, ucapnya memberitahu. Nagisa manyun. Haruta memandang Nagisa. Simpan dulu, ucapnya memberitahu.
Nagisa tersenyum mendengar ucapan itu dan mengusap pipi putranya gemas. Haruta kita pintar sekali. Haruta tersenyum lebar. Aku juga pintar, rengek Nagisa. Reina menatap putrinya lalu mengelus pipinya. Putri mama yang sangat pintar ini akan menyimpan permennya dulu lalu memakannya besok pagi. Nagisa mengangguk mengerti lalu memasukkan permen ke dalam tasnya. Reina menutup pintu anak-anaknya. Tega memberikan isyarat pada Ryu dan yang lain untuk segera kembali. Ryu memimpin jalan ke mobil kedua dan menempati posisi supir. Ayo pulang, ajak Tega sembari menghampiri pintu kemudi. Tangannya menepuk pantat Reina ketika berlalu, bahkan sempat meremasnya. Reina terkejut dan langsung melirik ke jendela belakang. Kau ini? Ia memukul bahu Tega pelan sembari menahan tawa malu. Tega cengengesan dan masuk duluan ke mobil. Reina masuk ke mobil di sebelah Tega dengan tatapan sebal namun masih tersenyum. Di jalan, Tega mengulurkan satu tangan ke persneling. Berada di sana beberapa detik, lalu pindah ke kursi di samping. Reina terkesiap kaget merasakan sentuhan di pahanya yang tertutup dress. Namun ia segera teringat anak-anak di kursi belakang. Tangannya mendorong tangan Tega perlahan. Oh, salah, ucap Tega santai dan kembali ke persneling. Diam-diam ia menahan senyum. Reina mengulum bibir menahan senyum melirik ke arah Tega sebal. Tega tersenyum menggoda kepada Reina. Miu mengenakan piyama seksi dan menyemprotkan parfum ke sudut leher. Ia tersenyum penuh percaya diri di depan cermin dan keluar dari kamar mandi. Ia melihat suaminya sedang menerima telepon di pinggir tempat tidur. Ia menghampiri pria itu dan memeluknya dari belakang. Yuma menggunakan satu tangan untuk menahan Miu. Jadi menurut dinas sosial, anak-anak itu berada di lingkungan yang baik. Di tengah-tengah tempat ilegal itu, Miu tertegun mendengar pembahasan. Yuma berusaha menahan kekesalannya. Tempat aman seperti apa yang isinya pengawal semua? Mereka akan terkontaminasi oleh sesuatu yang ilegal di sana. Coba kau pikirkan. Bayangkan, bagaimana mungkin tempat itu bersih dari hal buruk jika dijaga dengan ketat seperti itu? Pak, Anda tidak bisa mengatakan hal yang belum tentu benar. Anda bisa mendapatkan tuntutan pencemaran nama baik, tegas wanita di seberang. Cih, pencemaran nama baik? Nama baik apa yang dimiliki orang-orang yang menggunakan kekuasaan untuk menutupi hal buruk yang terjadi? Tanya Yuma. Saya dengar Anda orang berpendidikan, tapi sepertinya saya salah, ucap wanita itu lagi dan langsung memutuskan panggilan. Apa? Hei! Hei! Yuma menarik ponsel dari telinga dan menatap benda itu marah. Apa-apaan dia? Miu menarik tangannya dan memperhatikan suaminya. Ada apa, Kak? Yuma bergerak bangkit dan mendengus kesal. Kau tahu apa yang wanita jalang ini katakan? Dia berkata kedua anak itu berada di lingkungan yang baik. Miu mengerutkan dahi. Benar-benar tidak masuk akal, seru Yuma dan berjalan keluar dari kamar. Miu terduduk lemas di kasur, tidak mengerti mengapa hidup tidak adil padanya. Di kamar lain, Reina tidur dengan nyenyak di tempat tidur. Tega memeluknya dari belakang. Terlalu nyaman untuk terbangun saat itu. Beberapa saat kemudian. Apa? Mereka tidak jadi pindah, suruh Yuma di telepon. Miu yang sedang menyiapkan minuman di dapur langsung tergopoh-gopoh menghampiri suaminya di ruang tengah. Yuma mengusap rambutnya kesal. Kau bilang mereka sudah pasti akan pindah, serunya. Lalu sampai kapan aku harus bertahan di tempat ini? Ia terlihat sangat marah. Aku tidak mau tahu. Aku harus pindah ke unit penthouse, bagaimanapun caranya. Ia menarik ponsel dari telinga. Ada apa, Kak? Tanya Miu khawatir. Yuma mendongak dulu untuk melampiaskan kekesalannya. Lalu memandang Miu. Kita tidak bisa pindah ke unit penthouse itu. Miu tertegun. Kenapa?
Si brengsek yang katanya akan pindah ke luar negeri membatalkannya, jawab Yuma. Ia menendang udara menahan kesal. Anak manja itu saja bisa memilikinya. Kenapa jalanku selalu sulit walaupun aku berusaha? Miu menghampiri sisi Yuma. Kak, tenangkan dirimu. Ia mengelus lengan suaminya lembut. Namun, ia terkejut pria itu menepis tangannya. Yumi menatap Miu. Sejak menikah denganmu, semua yang kulakukan selalu gagal, ucapnya marah. Lalu berjalan keluar dari apartemen. Miu terpaku di tempatnya mendengar itu. Sampai di sini dulu ya. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sweet dream. Suki yang baca setiap kata yang kau suka.